Ladies and gentlemen, welcome to Tehran, the capital of Iran. As Iran's largest city, Tehran has a population of over 14 million and covers an area of approximately 730 square kilometers. It is a core metropolis in West Asia. This millennia-old capital carries a legacy of 5,000 years of Persian civilization. Known as the Eurasian Land Bridge and the East-West Air Corridor, it is a vibrant city where history and modernity converge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nita dengan NIM 235-2019 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam di negara Iran. Menarik sekali bukan? Di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di negara tersebut, kemudian struktur dan jenjang pendidikan di negara tersebut, kemudian kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan, dan terakhir yaitu tantangan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini berikut ini. Lokasi dan kondisi sosial budaya negara Iran. Ini adalah negara Iran, secara resmi Republik Islam Iran, dan juga disebut dengan Persia. Namun, tidak semua orang Iran atau masyarakat di sana itu Persia. Namun, di samping konflik dan isu, Iran memiliki sejarah dan cerita yang mendalam di Timur Tengah ribuan tahun di masa lalu, yang mungkin bisa kita petik dan jadikan pelajaran buat kita semua. Lalu, bagaimana kondisi Iran dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama-tama, Iran terletak di Asia Barat, berbatasan dengan 7 negara lainnya, dan Laut Kaspia di utara, dan Teluk Persia, Teluk Omar di bagian selatan, terbagi oleh Selat Hormuz yang menjadi jalur paling penting di lautan dunia. Iran terbagi ke dalam 31 provinsi dengan ibu kota Tehran yang berada di wilayah tengah utara. Yang perlu diingat, Iran juga membagi negara menjadi 5 divisi administratif utama, masing-masing berisi 6 provinsi kecuali satu daerah yang berisi 7 provinsi. Negara ini juga memiliki perselisihan dengan Uni Emirat Arab mengenai Pulau Abu Musa, Tun Besar, dan Tun Kecil dekat Selat Hormuz di Teluk Persia. Setelah Tehran, kota-kota terbesar adalah Mashhad di timur sebagai pusat perdagangan utama kuma-kuma atau Safwan, dan kota terbesar ketiga yaitu Isfahan di tengah. Selanjutnya yaitu kondisi sosial budaya di negara Iran. Mayoritas penduduk Iran beragama Islam Syiah, berbahasa Persia, dan menjunjung tinggi nilai keluarga serta adat istiadat. Iran juga terkenal dengan seni arsitektur Islam, sastra para penyair seperti Rumi dan Hafez, serta tradisi Nowruz. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pendidikan Islam di negara Iran. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, sistem pendidikan di Iran mengalami perubahan mendasar dengan penerapan prinsip-prinsip Islam Syiah Isna Asyariyah sebagai dasar kurikulum dan metode pembelajaran. Pemerintah Iran mengadopsi sistem pendidikan sentralistik yang mengatur kurikulum secara terpusat, menekankan hafalan Al-Quran dan tradisi Islam, serta menyediakan pendidikan gratis hingga tingkat sekolah menengah pertama. Sekolah swasta dinasionalisasi, pemisahan siswa berdasarkan jenis kelamin diberlakukan, dan perguruan tinggi menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Madrasah-madrasah tertua seperti Mian Dahiyah, Al-Bahaqiyah, dan Nizamiyah menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan Islam di Iran. Tujuan utama pendidikan Islam di Iran adalah membentuk generasi muda yang berkomitmen tinggi terhadap agama Islam dan konstitusi Republik Islam Iran, sekaligus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam secara menyeluruh. Struktur dan jenjang pendidikan di negara Iran.
Pendidikan di Iran tersusun secara sentralistik dan terdiri dari beberapa jenjang utama yang diawasi oleh beberapa departemen pemerintah. Pendidikan prasekolah dimulai dari taman kanak-kanak dari usia 5 sampai 6 tahun, bersifat opsional dan biasanya diselenggarakan oleh lembaga swasta. Pendidikan dasar atau Dabastar dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 tahap, yaitu sekolah menengah pertama atau siklus orientasi namanya selama 3 tahun dan sekolah menengah atas atau Dabirestan yang terdiri dari jalur teori dan kejurusan juga selama 3 tahun. Persiapan masuk perguruan tinggi atau konkur. Siswa wajib mengikuti program persiapan selama 1 tahun sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Terdiri dari beberapa jenjang, diploma kejuruan 2 tahun, sarjana selama 4 tahun, dan magister atau master selama 2 tahun, doktor selama 3 tahun. Pendidikan dasar dan menengah berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan, sedangkan pendidikan tinggi diawasi oleh Departemen Ilmu dan Teknologi serta Departemen Kesehatan dan Pendidikan Medis untuk bidang medis. Pendidikan di Republik Islam Iran didanai pemerintah secara gratis meskipun sekolah swasta dapat memungut biaya yang terjangkau. Kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan di negara Iran. Kurikulum pendidikan di Iran bersifat sentralistik dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam setelah Revolusi 1979. Pendidikan dasar dan menengah diatur oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan pendidikan tinggi oleh Departemen Ilmu dan Teknologi. Kurikulum menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan agama dengan ujian nasional sebagai syarat kelulusan dan persiapan untuk perguruan tinggi. Metode pembelajaran tradisional banyak menggunakan hafalan, terutama dalam pembelajaran Al-Quran, dengan pendekatan isyarat tangan dan cerita gambar untuk memudahkan pemahaman anak-anak. Pendidikan juga menekankan pembentukan karakter muslim yang taat dan berkomitmen tinggi terhadap agama. Selanjutnya yaitu regulasi pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Iran mengatur pendidikan Islam secara ketat dan sentralistik. Setelah Revolusi Islam 1979, kurikulum dan semua upaya pendidikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Quran, tradisi Islam, dan konstitusi Republik Islam Iran. Pasal 30 Undang-Undang Iran mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah dan akses pendidikan tinggi untuk memastikan kesesuaian materi dengan ajaran Islam. Dibentuk Komite Revolusi Kebudayaan yang mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum. Pendidikan Islam terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan diajarkan secara formal di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam yang terkenal di negara Iran. Yang terakhir yaitu tantangan dan perkembangan pendidikan Islam di era modern. Adapun tantangannya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menuntut adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran.
Yang kedua, demokratisasi dan globalisasi membawa pengaruh budaya barat yang kadang bertentangan dengan nilai Islam, mengikis identitas dan moral peserta didik. Yang ketiga, kurikulumnya masih sentralistik dan kurang adaptif terhadap kebutuhan zaman serta minimnya kompetensi guru dalam teknologi pendidikan. Adapun perkembangannya yaitu pertama, reformasi kurikulum dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum termasuk sains dan teknologi agar relevan dengan kebutuhan global. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning, aplikasi mobile, dan media digital untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian, pendekatan pembelajaran interaktif, kontekstual, dan berbasis proyek yang menumbuhkan keterampilan kritis dan karakter siswa. Keempat, penguatan nilai-nilai Islam yang kontekstual termasuk isu kontemporer seperti ekoteologi dan nasionalisme.